Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam rangka serial taklim bab haji ini. Dan ini bagian kedua ya, melanjutkan tentang haji di antara hujatan juga hajatan nanti. Haji Indonesia dikhawatirkan di antara hujatan indolensialisme. Apa yang kami maksudkan ini? Itu di kamus. Ya, itu di atas kata Indonesia itu ada indolensialisme itu. Jadi indolensialisme, kata indolens itu berarti lemah, lamban berpikir, tidak sakak, hingga berperadaban rendah, tertinggal ya, SDM kualitas rendah, sehingga berakibat sialisme. Indonesia kita ini kurang sukses, kurang cepat maju, bernasib malang dan konyol, bermusibah yang bertubi-tubi, sangat merepotkan umat ini. Ya, itu disebutkan the soft nation ya, dzurriyyatan di'afa, bangsa yang dalam keadaan lemah ya. Apa itu kecelakaan sejarah, istilahnya dalam fikrah sejarah itu the historical accident ini. Waktu berjuang Indonesia, masuk ke Indonesia pada awalnya itu sudah para haji itu, sebelum Belanda datang tahun 700-an, malah zaman Rasulullah SAW sudah sampai Indonesia. Itu dikisahkan di Perbedaan Lama atau kisah itu sejarah umat Islam. Ini Profesor Hamka itu menggambarkannya atau di Perbedaan Lama. Jadi para juru dakwah di Indonesia ini sejak awal lah itu ya 100 itu zaman Majapahit aja sudah masuk ada di sana pada kuburan-kuburan Muslim dan para wali Islam itu yang nanti jadi Sunan Giri sudah ada di situ mendapat hadiah daerah Giri zaman Majapahit 1300 Masehi dan seterusnya. Dan sebelumnya itu Ki Ageng Manila di daerah Lelean Tuban juga sudah masuk para haji Indonesia dari ke Indonesia ini berdakwah. Terus sampai runtuhnya Majapahit berdirilah Demak, juga didukung oleh para haji-haji yang terkenal, para waliullah, auliaullah itu. Hanya konon yang tidak berhaji itu Sunan Kalijogo, karena sudah berangkat tapi supaya pulang karena lebih mementingkan dakwah, menjaga kegiatannya jangan sampai terputus sudah. Sunan Kalijogo itu satu-satunya wali 9 kata yang tidak berhaji itu. Ini para jamaah ini, jangan sampailah haji kita itu menderita itu indolensialisme. Jadi dengan menjadi hujah Indonesia, kebangkitan bukti kebenaran bahwa umat Islam itu pejuang-pejuang yang memang dulu bertitel haji. Terkenal haji miskin itu perang Padri ya, melawan masyarakat setempat yang didukung oleh Belanda. Malah ceritanya bekas prajurit Diponegoro itu ditugaskan ke sana, tahu itu waktu akan perang sama-sama takbir. Ini prajurit Diponegoro yang kalah itu oleh Belanda dimana untuk
diadu dengan perang Padri itu. Para haji pejabat Indonesia nanti, kemerdekaan Republik Indonesia itu yang tempat proklamasi juga Haji Martak, lingkaran-lingkaran pejuang itu al-hajj semuanya, dan berpakaian Arab. Di Ponorogo itu berpakaian jubah putih, Imam Bonjol dan seterusnya. Nah ini Arab Timur Tengah berjasa besar dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Abdul Rahman Baswedan itu yang ditugaskan diplomasi ke Timur Tengah dengan Abu Salim dan sebagainya, sehingga negeri-negeri Timur Tengah, Arab, Palestina dan sebagainya pendukung pertama kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini bulan Zulhijjah ini kita sebentar lagi juga setelah Idul Adha kita memasuki Agustus, proklamasi Republik Indonesia ini. Jadi berarti umat Islam kita pada waktu tidak indolensia, tidak lemah, semangat juang para pejuang-pejuang Surabaya dan sebagainya. Adapun pada akhir-akhirnya umat Islam banyak begitu rupa haji sebagai seremonial, sebagai keramaian lahiriah, gelar haji, sehingga banyak orang yang baru pulang haji waktu itu dadak pulang, praktek ini praktek itu, nanti pulangnya diganti haji, yang wanita nanti hajjah, pakai haji. Nah ejaan bagaimana itu kalau haji jadinya hajjah, ganti kartu nama. Nah, mendadak dari kartu nama kalau sudah pulang haji itu HTT itu. Nah ini para umat Islam ini cobalah kita renungan bersamanya dalam renungan haji, jangan sampai menjadi hujatan. Sampai ada suatu saat tulisannya di suatu majalah itu, katanya hajinya plus tapi pahalanya minus begitu, entah bagaimana begitu. Ada yang pulang haji malah menjadi keanehan. Ada yang membawa batu. Nah, ada para jamaah haji yang akan berangkat haji menjumpai saya. Pak, saya ini dititipi batu Pak, supaya dikembalikan ke Arafah katanya. Oh ke Mina, bawa batu lempar jumroh dibawa pulang ya. Itu tidak jauh dari tempat kami itu. Kata setahun gak bisa tidur, dihantui macam-macam, akhirnya ketakutan, dititipkan temannya, ini tolong kembalikan katanya. Coba itu. Ada lagi yang dibawa pulang untuk dibagi-bagi itu batunya ya. Nah, nanti katanya yang terima batu itu supaya cepat haji nanti katanya. Ini luar biasa kekonyolan kita ini yang ada Pak, baik sebelum pulang maupun di sana. Ini hal-hal yang belum. Saya juga pernah bertemu ada seorang yang agen cincin, ngakunya itu cincinnya sudah direndam dengan air zam-zam, sudah digosok-gosokkan ke kiswah Ka'bah, dibawa tawaf, nanti dibawa Indonesia, nanti harganya menjadi naik harganya. Ini tambahan-tambahan renungan, hujatan-hujatan yang terjadi ya, karena kelemahan indolensialisme, kelemahan iman, kelemahan pendidikan, kelemahan pendidikan ketauhidan dan sebagainya. Ini sebagai renungan haji ini, mudah-mudahan kita berjiwa untuk kita bersama untuk memajukan bangsa, sehingga kita tilka hujjatuna ala Ibrahim nanti narfa'u darajat. Orang yang sudah pulang haji semoga bisa nanti derajatnya naik, bukan sekedar derajatnya dihormati di masyarakat, di lingkungan sosialnya, tapi juga semangat juangnya untuk menjadi hujah kebenaran Islam ini. Tilka hujjatuna ala Ibrahim itu ya sudah kami bacakan di bagian yang pertama. Insya Allah nanti kita teruskan sekitar haji ini, masalah Idul Adha, masalah kurban.
Barakallahu razaquni wa razaqakumullah fahman sahihan wa amalan salihan makbulan. Marwan Marhoni Channel. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai jumpa insyaallah.